Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Shalatan wa salamun ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Ila qawlil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Sultan al-Anbiya, Ya
برهان الأشقياء يا مصطفى يا يا مجتبى عليك يا مزكى عليك يا مكي عليك يا مدني عليك يا ربي عليك يا قرصي عليك يا هاشمي عليك يا أبطالي عليك يا زمزمي عليك يا كهامي عليك يا أمي يا سيد ولدي أنا عليك يا أحمد عليك يا محمد عليك يا طه عليك يا ياسين عليك يا مدثر ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا صاحب الوفاء عليك يا صاحب الموسى يا شفيع يوم المحشر عليك يا صاحب التاج عليك يا صاحب المعراج يا سيد الأولين والآخرين يا سيد المحسنين يا سيد الكونين والثقلين يا صاحب الأقدارين يا سيدي يا رسول الله يا خاتم الأنبياء والمرسلين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيدي يا سيدي يا نبي الله يا ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bagaimana kita Sadaqallahul azim wa sadaqallahul azim wa ma'ad hadratul mukarramin wa muhtaramin wa al-ulama wa al-kiai wa al-kiai wa bil-khusus wa besar Masjid Nurul Rahman Takmir Irmas dalam seluruh para jamaah ingkang mugi-mugi tansah mulyakaken Gusti Allah. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Seminta dari aturaken matur sembah nuwun dumateng Allah. Biqaulina alhamdulillah rabbil alamin. Dan ini kesempatan sakit sangat harus memiliki. Mudah-mudahan Allah paling meridhoi. Salawat Allah kita saat wujud katur dimakan oleh saudara baginda Rasul Muhammad SAW. Akan kemanjungan sendiri tunggu syafaat itu menjadi berkiamat. Mau berdebat banget nggak? Dari kabupaten ya, kalau ini tanggal selikur, kalau itu kesik-sekir patas terus. Nah daripada yang menjanji tak kamar tanpa beli orang kayak ada kesik patas, ketika kesemangat itu dikut. Bikin itu baik, kalau bikin bejus tiba ya. Urunan disuruh apa lagi material ini? Bila mau utang mobil, mama saya nak pindahkan bersih kalau beri tangannya.
pemberat zakat. Supirnya dibetok kamase, supir setunggal ini be langsung ngaos segini dulu nabrak bocah kecelakaan. Jadi beda beginilah perjalanan supir ya. Saat di Papua voting dan ngaji karena ada supir tunggal ini untuk bersyarat. Jadi supirnya kali tiga singkali itu mau masukin dan bersih. Satu tunggal itu malah kecelakaan. Kemudian saat di ngaji mungkin tak betul tapi ya. Ada mana pergi itu nih. Ya. Konten setunggal hal sing badhe kula sampaikan panjenengan rumeng-rumeng. Ya suka-suka nih orang di umum kula ngendikan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling besar. Orang anak siji yang wong sing urip nang alam dunya kuwi kepengin susah. Kenapa? Sedangkan kudu pada urip nang dunya sing wis ora jangka kepengin urip susah. Cocok ya, anak ya. Cocok. Orang anak siji yang wong sing jangka kepengin urip susah kan kabeh wong kepengin urip dunya bahagia, senang. Cuman ya orang anak wong sing arep urip seneng terus jelas wong urip niku mesti ngalami susah. Maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maring besok alami pun dos putih nyetak pedang besok. Nopo kalamipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa wong sing kepengin mendapatkan kebahagiaan walau dalam kesulitan. Jadi Kanjeng Nabi maring trik sapa sing kepengin dibagi kebahagiaan walaupun sedang mengalami kesulitan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyak syukurnya. Jadi agar pokok pengen bahagia di dalam masa sulitnya, perbanyaklah syukurnya. Ben wong niku saged syukur niku pripun? Carane gampang tapi mboten angel. Asline gampang men angel. Nggih gampang. Supaya hamba saged bersyukur itu cara yang paling utama aja cok sinang dalam wong sing sendiri dalam urusan dunia. Dalam urusan apa? Dunia. Aja dalam sinang dunia. Terus dinyarikan sinten dalam maring sing sendiri. Nek urusan akhirat aja meriksani sing urip. Di sore kowe tapi justru meriksani sinten Ibu, wong nek pun sampai kados ngoten, walaupun urip paling susah, kita berbahagia. Aliana wong sugih, anu bakal sugih badhe gila orang ini. Tapi ketika antar wong larat, wong miskin mangan berutang-utang, atine bersyukur, alhamdulillah. Yang orang anu utang-utang mesti doakan kemenangan Yesus. Iku lagi urusan dunia, lagi urusan akhirat aja terus dilakai dengan dia sucian atau sholat. Ukur kepengen rezeki macam pun tetap sholat barang. Akhirnya kalau ibadah pun soalnya akhir pada nih fungsi merasa beribadah tetap beribadah. Sedangkan pun bisa bergambaran sebab Allah memberikan istidraj itu akan diberikan kepada orang yang kaya dan orang yang bahagia kaya tapi mereka lalai dalam perintah Allah. Mulane akeh wong ora tau sholat tapi uripe tetep sugih. Anake pinter-pinter pangkate pada dhuwur istidraj itu lagi. Allah memberikan kemuliaan bagi orang-orang yang lalai terhadap Allah.
Tapi kemuliaan itu hanya mampu dirasakan ketika mereka hidup di alam dunia ini Gusti Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak termasuk Pulau Kalimantan. Allahumma amin. Hadis keberapa nih sekarang nih? Ke 31. Ya. Jematan. Ya. Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW berjalan melewati seorang wanita yang sedang menangis di atas sebuah kuburan. Polisi kenapa sih? Sabar nih. Oh ikhlas nih. Ada seorang wanita sedang menangis di atas kuburan. Lalu beliau bersabda, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Wanita itu menjawab, menjauhlah dariku karena engkau tidak terkena musibah sebagaimana musibah yang menimpa diriku, dan engkau tidak tahu musibah apa itu. Lalu diberitahukan pada wanita tersebut bahwa yang diajak bicara tadi adalah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya wanita itu pun mendatangi rumah Nabi hingga dibuka pintu dan depan rumahnya untuk didapatinya para penjaga pintu. Wanita itu lalu berkata, saya tidak mengenalmu. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kesabaran itu hanyalah saat pertama kali musibah itu terjadi. Faedah yang terkandung dalam hadis itu adalah seorang manusia termaafkan karena ketidaktahuan. Apakah ketidaktahuannya terhadap hukum syariat atau karena keadaan? Sebagaimana yang dilakukan oleh wanita di atas terhadap Rasulullah. Selain itu, bahwa kesabaran yang terpuji bagi orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah yang pertama dan menangis di kuburan menunjukkan bahwa ia tidak sabar. Maksudnya berikut. Ada seorang perempuan nangis-nangis di kuburan karena mungkin itu suaminya, karena tidak dijelaskan dia lagi, atau mungkin itu ayahnya, atau mungkin itu ibunya, atau bahkan mungkin itu anaknya. Lajeng si wanita ini nangis-nangis di kuburan. Kanjeng Nabi tahunya apa sih? Datang nangis ke ibunya berlebihan. Lajeng bocah-bocah ini jawab, lanjenengan ngertos nopo? Oh, jenengan tadi orang rasa masih kekerasan banyu, orang rasa musibah sing tertinggal aku. Tapi mboten bisa jebul iki sing ngendikan Kanjeng Nabi. Akhirnya sing ngabari fulana mau sing rupa iki Kanjeng Nabi. Akhirnya fulana kita pada Kanjeng Nabi ketika bawa ya Rasul ngapunten bawa mohon ratus dan dipancen. Kanjeng Nabi ketika sesungguhnya kesabaran itu terjadi saat pertama kali kalian mendapatkan musibah. Jadi yang sabar, ikhlas. Niku dihukumi ganjaran pada saat pertama kali jenengan uli musibah. Jadi ketika jenengan uli musibah iki kok sabar itu ganjaran beda. Ibu nggih? Jenengan sudah posisi kok ikhlas orang tahun mani ganjaran beda. Walaupun ada pahala bagi orang, walaupun dimaklumkan bagi orang yang tidak tahu kata Rasul. Tapi orang ini bocah-bocah ini kan mau orang ngerti karena kita Nabi. Nek urusan pun sahabat kan jadi dibanding kita dah ini. Maka nek urusan kue orang ngerti nyong terus kue jadi mari nyong ngomongnya kasar orang pertama dimaafkan. Tapi nek urusan kue orang sabar, ya kue kadung mau orang sabar. Dengan menangis kan kuburan terlalu berlebihan, menandang nakwe di musibah orang sabar. Sedangkan pahala sabar itu Allah berikan pada saat pertama kali jenengan asal musibah. Pahala ikhlas jenengan akan tidak mendapatkan pada saat pertama kali jenengan Allah paringi ujian. Ikhlas. Ujian bisa mari sedekah. Ini ujian. Jenengan diparingi rezeki Tuhan, terus jenengan mengatakan kakak sedekah. Ini ujian. Allah uji. Kira-kira yang temut arep tunda-tunda apa orang? Ketika jenengan sedikit maringi sedekah, terus nang kita tunda-tunda. Tapi long tahun mani, surat apa lah pada wis kuwi. Nah, itu mari ganjaran. Aja jenengan kira kasih jadi mesti pulih ganjaran wong sikit wis ikhlas ora wis iki kedadane rong tahun yang lalu. Jadi jangan jenengan anggap
pahalanya sama berbeda. Walaupun ketika jenengan ingat 2 tahun kemudian ingat terus nego mari Gusti Allah ridho ikhlas orang benar mungkin itu dapat pahala. Cuma tidak sedahsyat pahala apa? Sabar dan ikhlas pada saat pertama kali jenengan mendapatkan musibah dan ujian. Paham Ibu nggih? Ya, hadis yang selanjutnya. Ya, kalau tak maca pada ngantuk sih Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, tidak ada balasan bagi seorang hambaku yang mukmin di sisiku di waktu aku mengambil nyawa mereka dari ahli dunia, kemudian dia mengharapkan keridhaan Allah, melainkan orang itu akan mendapatkan surga. Dalil ini menjelaskan tentang keutamaan sabar atas orang yang diambil kekasihnya di dunia, dan bahwa Allah akan memberikan pahala surga kepada orang yang mengharapkan keridhaan Allah. Selain itu, hadis ini sebagai dalil akan karunia Allah dan kemuliaan Allah kepada setiap hambanya, karena sesungguhnya kekuasaan itu adalah miliknya dan segala urusan itu kehendaknya. Ibu, Bu, ketika jenengan diparingi musibah kecelakaan, asal kehilangan kaki bisa sampai patah, atau jenengan asal penyakit sampai kehilangan penglihatan, atau bahkan karena kecelakaan jenengan harus membutuhkan, atau mungkin jenengan akan asal musibah bangkrut, boleh kaya raya usahanya masya Allah, terus jatuh miskin, jatuh bangkrut, atau mungkin musibah yang lain, punya anak semata wayang, naudzubillah bil diwakilkan, punya anak semata wayang, naudzubillah senang minum minuman, atau bahkan Allah paling ujian sudah bertahun-tahun rumah tangga yang itu tidak seberapanya musibah ditinggal mati oleh orang yang kita cintai. Orang sembilan, nek orang itu takon jenis kalau ditinggal mati, ditinggal anak mati. Kurang sekiranya wong diwe musibah lumpuh, orang sekiranya wong diwe musibah kecelakaan, maka setiap bersolat kulimun kali Allah, ya Allah, turun siapakan mental kali beban kula jika sewaktu-waktu Engkau ambil suami dan orang tua ataupun anak saya, karena itu sudah pasti akan terjadi. Gimana? Tapi kula pribadi dia tukang salah. Orang urung bisa bayangkan dan urung kepengin bayangaken. Kayak apa rasanya ditinggal mati bojone, ditinggal mati anaknya, ditinggal mati wong tuane, bisa bayangkan. Terus mana butuh kalau ini kalau kaki mungkin orang mati sembilan, orang sembilannya terus mana derek mari bojo, terus mana derek mari anak, terus mana derek wong tua. Tapi nek wong tua, bojo, anak kok terus tiba mati, kayak apa rasanya? Gini badan. Orang tandingannya ning sapa wong sing sabar ketika kanjeng. Sapa wong sing ikhlas meyakini bahwa itu adalah kehendak Allah. Kalau matur niku niku abot karena belum pernah alami. Doakan mudah-mudahan seandainya saya dan panjenengan alami niku Allah terus berikan kekuatan. Nek anak umum kok ditinggal mati orang yang terkasih kok sabar dan ikhlas, maka kata Rasulullah SAW, dia tidak akan diberikan kemuliaan paling mulia kecuali teruntuk atau baginya surga. Jadi orang masih dia ganjaran bohong sih kue kecuali surga. Jadi tingkatan iman seseorang itu ketika ditinggal mati oleh orang terkasih, dia tidak menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin Anda ditinggal bojone mati sih bisa melihat bojo liyane. Ya seandainya itu terjadi dan kula pun ngatas bojone kula itu ditinggal mati. Saya pasti kalau
mama semangat meninggal, nanti cari suami lagi ya. Kan saya masih cantik. Karena suami kulon itu biasanya mengatur kan beliau itu KTP berarti 15 tahun. Saya kan masih cantik. 15 tahun kan lebih nih. Lebih mama saya kulon itu. Tapi ngomongnya ganteng sih jadi. Atau ini kan nambah. Belum ngerti besonya ya. Ini padahal KTP itu 15 tahun. Lalu itu kan lah, pada naksir. Kulo jarang malah hampir orang pernah sekali aku nonton hapus, dan nanti kulo ngupload di foto di Facebook itu karena orang terus ngabulkan. Pernah nonton sini itu akhirnya langsung kering gitu loh. Pernah sih komen, ini suaminya ganteng banget, ibunya langsung aktif betul dah, supaya orang ya. Iya, terus selama ini ya. Iya, bukan kalau sama begini. Apa yang betul? Oh iya, saya kalau ini pasti nanti menikah lagi ya. Kan saya masih muda. Terus mama sebelum nanti kalau umi meninggal aja meninggal nikah lagi. Ya nggak mungkin lagi nanti orang mungkin orang bocor orang mati hijau itu tidak. Terus terpergi promotor mas, insya Allah ya sejalurnya kan bisa orang itu bukan musik mama ayah insya Allah bukan. Karena sunat jalur dan besok bareng-bareng ke surga. Jadi salah satu cara istri bisa bersama dengan suaminya di surga adalah setelah suaminya meninggal dia tidak menikah lagi. Jadi benar kalau mana naik lanang orang udah mudanya gitu. Tapi naik mati kan padahal apa jadi ya benar apa? Misalnya anggar lanang bisa mujari besok lanang surga. Walaupun bojone mati terus bojo maning kita sudah ning jari nyengar kehormatan bojoku sing galbela sing pertama kali sing mati dhisik teh iku jari nek dewek ora bisa menjari Bu. Wong lanang itu disiapakan itu bidodari gitu kan. Are kaya dewek dari reteng jadi bidodari apa orang. Jadi anggar benteng yang barang karo bojone iki syaratnya siji. Dengan bojone seda orang bojone. Jadi ya kira-kira sama apa ya. Mulanya aku cinta padamu dunia akhirat. Ada kata-kata masih keren. Jadi doakan dulu selalu istiqomah akhir jannah. Allahumma amin. Kok bisa kalau jenengan ditinggal kekasihnya tetap lega, tetap sabar, tetap ikhlas, maka Allah akan berikan kepada panjenengan syurga. Allahumma amin. Jadi mulai sedikit persiapan karena waktu itu pasti akan datang. Ditinggal mati anaknya, ditinggal mati biungnya, ditinggal mati ramane, ditinggal mati bojone kan pasti akan datang. Dari mulai hari ini ayo saya jadi panjenengan mulai persiapan. Persiapan apa? Menguatkan mental supaya apapun musibah yang terjadi dalam kehidupan kita tidak lantas menyalahkan takdir Allah. Insya Allah. Selanjutnya hadis ke-33 dari Aisyah radhiyallahu an bahwa ia bertanya kepada Rasulullah perihal taun. Taun niku wabah penyakit ada cara-caranya korodolin. Lalu beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya taun itu adalah sebagai siksaan yang dikirimkan oleh Allah kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah, dan juga sebagai rahmat yang dijadikan oleh Allah kepada kaum mukmin. Jadi wabah penyakit ini bisa jadi azab, bisa jadi rahmat, tergantung kersane sinten Gusti Allah. Jadi terjadi penyakit kan cukup peden yang dipuji banget dia lagi nang Gusti Allah kena penyakit lama sih ujian. Nek cemplak kene ku azab kok. Allah berkata lagi, kasih dosa berkata lagi. Oke, jangan di luar biar melihat panas hatiku mereka. Panas ngantuk. Maka tidaklah seorang hamba yang tertimpa taun kemudian ia menetap di negerinya dengan sabar
dan mengharapkan keridhaan Allah, serta mengetahui pula bahwa taun itu tidak akan menimpanya kecuali karena telah ditetapkan oleh Allah untuknya, kecuali ia akan mendapatkan seperti pahala orang yang mati syahid. Dan anak yang tahu dan dia mau cepat Kalau nyuwun saya Fatihah ke bangkuyut kalau masalah untuk lebih untuk sakit ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mugi-mugi tanti pun angkat penyakit itu berkuasa ya. Sinten tiyang sing dipun paringi wabah taun, wabah penyakit, terus dia menganggap bahwa ini adalah musibah ataupun ujian dari Allah. Ingatase ki ujianku, cobaan buku azab kang Gusti Allah. Pokoknya insyaallah la basa tuhurun insyaallah. Insyaallah akan menggugurkan dosa-dosa kula dengan penyakit ini. Nek ana wong kena corona, ana wong kena penyakit apapun, gatel-gatel, flu burung, terus dia meyakini bahwa la basa tuhurun insyaallah ini akan menjadi gugurnya dosa-dosaku, maka Allah ketika tidak ada perkembalian bagi mereka kecuali kembalian pahala orang yang mati syahid. Ibu, contoh maksud tiang sedang karena corona, dan tiang niki menganggap bahwa corona kita panjenengan penyakit kan Gusti Allah, rahmat wong sing iman, lan azab wong sing kakean dosa. La basa tahur insyaallah, orang masalah yang kena corona, mudah-mudahan bisa guguraken dosa-dosane kula. Terus dia mau mati syahid. Salah satu orang yang dijamin masuk surga adalah orang yang mati syahid. Senang nggak Bu? Jadi kalau kita kena penyakit jangan terus menyalahkan Allah. La masalah insyaallah. Insyaallah ini menjadi penggugur dosa-dosanya. Nyuceni akhirnya. Buke azab, buke ujian. Betul-betul yakin kian lagi nyuceni dosa-dosa. Siap ya? Mudah-mudahan paling istiqomah. Allahumma. Hadis ke-34. Anas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan dua kekasihnya, kemudian dia bersabar, niscaya aku menggantikan keduanya dengan syurga. Yang dimaksud dari kekasihnya adalah penglihatan matanya. Dan kekasih mau dipastani orang yang kita cintai. Dua kekasihnya terhadis niki diartikan kedua matanya. Nek anak orang bisa meriksani matanya buta, terus dia pakai ikhlas dan sabar, tidak mengeluh. La basa tuhurun insyaallah ya Allah. Nyong yakin orang meruih mataku sebab engkau menjauhkan aku dari maksiat, engkau menjauhkan aku dari dosa kecil maupun dosa besar. Karena 99% dosa seorang hamba itu berawal dari mata. Pintar saya. Berarti sisanya dari pintar 100% atau 100%.
99% dosa seorang hamba berawal dari mana? Riba setengah mata, dusta setengah mata, fitnah setengah mata, zina setengah mata, nyolong setengah mata, korupsi setengah mata, gendakan setengah mata. Gila betul? Benci setengah mata. Maka kalau ada kedua mata seorang hamba Allah ambil, lalu si hamba ini kok tetap sabar, tetap ikhlas, maka kata Rasulullah SAW, tidak ada kembalian bagi mereka kecuali surga. Kedua mata seorang hamba yang buta tapi sabar diganti tembus Allah ke akhirat kali surga. Walaupun mungkin sholatnya sering kepe banget orang kaya wong sing pada melek. Mungkin golek ngaji istiqomah banget orang kaya wong sing tidur. Mungkin golek sedekah ora sakeh wong sing mripate sehat. Tapi krono diparingi mripat buta kok sabar, ikhlas, maka kata Kanjeng Nabi, di akhirat akan aku ganti dengan surga. Jadi nek wonten tiyang matane buta, ajak lalen agar ketemu dijalungi doa. Karena orang buta ini atas kesabaran yang Allah gantikan dengan surga. Kulo ada ponakan suami, umurnya sekarang 16 tahun, meripatnya betul sangat berisan. Tapi bu, suantene masya Allah, suantene. Ongin beri pokoknya mesti kagak pidato, saya pidatone ngubungi kulo ke, kulo kan mandosi lari untuk masuk aksi baru dapat 7, anu kan sedoso. Niki, dibilingakan suantene ini, niki anu lari betul sangat berisan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. Umurnya 16 tahun, dia sudah hafal 27 juz. Matanya udah jangan berisam, beripatnya udah berisam dari kecil. Ada manusia kecil. Orang hati diri gue ya Allah maringi ganjaran surga. Kadang-kadang kalau ini lari kan ini ya diri kamu belajar untuk bertobat, terus bertobat untuk manusia. Kalau tangkap kali beliau ini namanya Mas Sofyan. Mas Sofyan, bagaimana caranya Mas Sofyan menghafal Al-Quran? Dengan cara mendengar. Dan yang pakai itu Allah paling kelebihan agar mendengar. Misal mau dengan pirsa Imam Bukhari bisa perawi hadis Imam Bukhari yang sering banget ya. Imam Bukhari ini
punya kelebihan ketika mendengar orang baca Quran satu surat misal Al-Baqarah bisa itu langsung hafal. Lah beliau ini ngoten. Oke asal nyuruh anak maca Quran apa, terus langsung boleh dibaca, itu langsung hafal. Jadi masya Allah nih, doakan mudah-mudahan durian saya dan panjenengan bisa jadi ahli Quran. Padahal ini baru satu tulisan. Kapal itu di Quran jus. Kemudian kabar pemain berkata belum pada. Terus Quran di mana? Bukan siapa? Maka kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah kasih durian kita yang ahli Quran. Allahumma. Selanjutnya ayat hadis ke-35. Atha bin Abu Rabbah meriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata kepadaku, maukah kutunjukkan seorang wanita yang termasuk ahli surga? Aku menjawab iya. Ia berkata, wanita yang berkulit hitam ini, ia pernah datang kepada Nabi lalu mengadu, sesungguhnya saya mempunyai penyakit ayan ya Rasulullah. Sesungguhnya saya punya penyakit ayan ya Rasulullah, dan aurat saya terbuka karenanya. Ini pintu sampai aku dari ini. Sampai aku ada sendiri apa tidak? Hadis ini terima sampai kan? Sesungguhnya saya mempunyai penyakit ayan dan aurat saya terbuka karenanya. Karena itu mohonkanlah kepada Allah agar saya diberi kesembuhan. Beliau bersabda, apabila kamu mau bersabar maka bagimu surga, dan apabila kamu mau saya pun akan berdoa kepada Allah agar engkau diberi kesembuhan. Wanita itu pun menjawab, saya akan bersabar. Kemudian wanita itu berkata lagi, sesungguhnya aurat saya terbuka karenanya, maka mohonkanlah kepada Allah agar aurat saya tidak terbuka. Maka beliau berdoa untuk kesembuhannya. Dari hadis niki, Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa siapapun di antara panjenengan yang memiliki berbagai macam penyakit, bahkan penyakit niku sekalipun penyakit yang sangat memalukan, penyakit yang sangat menjijikkan, bila panjenengan kok bersabar atas kehendak penyakit itu, maka Allah akan memberikan surga. Di hadis yang ke-36, Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, seakan-akan saya masih melihat Rasulullah sewaktu menceritakan salah seorang nabi dari para nabi, semoga selawat atas mereka, ketika nabi itu dipukuli kaumnya sehingga berlumuran darah, dan ia mengusap darah dari wajahnya sambil berdoa, ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Bayangkan, ada seorang nabi, nabinya para nabi. Sinten nabinya para nabi? Sinten nabinya para nabi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki nyuwun sewu dilukai oleh orang-orang kafir sampai berlumuran darah. Ketika berlumuran darah, apa yang terjadi? Diusap ke dia, ya Allah, ampuni wong kaya Allah, anu wong kaya darah nanti. Angger jenengan tidak mungkin dikaploni masih ketian. Kenapa Rasul mengatakan yang sing kaploni? Ben Allah aku ini tubuh teman ya. Oh, terus orang polisi wae. Iki buat saking sabarnya maka tidak ada balasan bagi mereka yang bersabar atas apapun musibah yang mereka dapati kecuali bagi surga. Hadis ke-37 dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, tidaklah seorang muslim yang tertimpa kecelakaan, penyakit, kegalauan, kesedihan, kesakitan maupun duka cita sampai duri pun yang menusuknya, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya. Apa sih bukan alasan dari para santo? Nopo sih badai alasannya mboten ikhlas ketika Allah paling cobaan. Sedangkan setiap musibah, setiap rasa sakit, dewek sakit misalnya, kecucuk jarum misalnya, niku guguran terus sakit. Kecucuk jarum ini nanti dengan terus nutup geti ya. Aja kalian ucap alhamdulillah, aja kedisitan aduh jenius. Alhamdulillah, ya Allah guguran terus. Jenengan perang aja langsung aduh. Alhamdulillah guguran kan tidak bisa buka.
Justru hati-hati nih kasih keperang kok sudah rasa lara berarti dosanya langsung dihapus. Konten dia keperang betul lara. Limbah besi kerasa lara deh. Kalau peso kok gitu ya. Jadi setelah menjadikan kasih rasa sakit bersyukur. Oke lagi dihapus dosa. Jadi kan galau misalnya. Galau itu lagi sakit kan berarti dalam kegalauan jangan kok merasakan sedih. Di situ Allah menghapus dosa. Maka ketika tadi beliau berangkat, ketika kali kedua saya maaf ya mas, kata saya kira kamu soalnya baru mulai bahkan proyek. Jadi kalau awal proyek itu tidak ada diganggu, ngatur 2 minggu, ngatur 1 bulan lah proyek. Nah saya mas paling pendiri mungkin 2 sampai 2 minggu sampai 1 bulan. Tentu aku bukan sampai, bukan sampai yang udah jadi kan sedih banget. Dipamiti ku orang balita sih badan sulit gondok-gondok rasanya ini. Tapi kalau ketika saya milatin mengucap alhamdulillah karena hatiku sih ngerasa lara banget karena harus kangen. Mau harus kangen nanti lara banget padahal lebih harap kangen nih gitu. Lebih harap bu. Kita hati ini gondok-gondok banget. Ini aja kalian mengucap alhamdulillah. Gondok-gondok ke hatiku dia harap kangen. Ki Allah nanti menghapus yang bisa. Justru ketika anak rasa kangen kok hatinya orang kasih lara, ki emang berarti orang mereka gugur dosa. Kurang kangen ngasih hatinya lara pun. Oke, pasti sudah. Ketika saya dalam kemarin ini, jelas itu mah. Hati ini kan masih lara, tapi kan ada orang yang kangen gugur kangen, aku kangen banget ya. Nah, tapi itu biasa baik gitu. Ngomong kangen kayaknya sih tuh ya kangennya turunnya ambil. Ada kok sih kangen ngasih hatinya lagi masih oke aja. Nanti lo sih kira sih ya kata bocor dari kita pikir kami coba apa ya. Jadi bareng hampir setiap hari ke rumah kampus. Habis tetapi karena beliau Mbak E maksudnya madu saya sedang sakit, jadi memang tidak bermalam di tempat saya. Karena madu saya sedang sakit, Mbak E kalau nanti istri yang lain sedang sakit, jadi memang kalau madu jangan nggak usah bermalam di tempat saya sampai ibu sembuh, ibu ini istri yang lain sembuh. Udah kita ketemu tapi ya ini berdoa lah, ketemu dalam kalau nengok ibu ngirim daharan, terus mungkin kalau langsung maling. Mas tinggal tak mereka kalau langsung jambak dari supir. Jadi kan tetap beda ya. Kita kalau dipukul misalnya orang keluar itu langsung deh. Nanti seminggu nih gue masih udah ada. Karena ya seminggu pun jadi seminggu pun jalan sedoso dinten. Baru sakit kira sedoso dinten. Jadi sedoso dinten itu lu bareng nih rasanya kangen banget. Cuman ya gue syukuri. Semakin nyoknya gondok-gondok kangen. Berarti semakin dosanya itu tuh yang makan lainnya tuh kerimu setiap karena sih semua yang malah kan gini atas bujurnya itu saya kok kamu mukanya celong sih yang kalau batuk bikin darah tapi yang itu biasa cemburu patut mau Aisyah mau cemburu nanti ada ini lah ikut sama gerak gitu akan mudah-mudahan beliau cepat sehat. Masya Allah ya, Masya Allah karena beliau Masya Allah berani itu pun melas dari mudah-mudahan Allah kesehatan panjang umur Allah boleh lapang dan semuanya rahimnya diangkat jadi tidak akan mudah-mudahan Allah terus kebahagiaan beliau bersama kami dari surga dan mudah-mudahan kami bertiga terus Allah berikan istiqomah kami. Ya itu yang sih gondok-gondok banget rasanya ada bareng tapi rasanya kangen bersyukur. Apalagi terus aduh harus orang yang balik lagi misal sehingga misal dan kok kangen ngasih artinya apa ngasih nangisnya ngasih artinya sekring ya alhamdulillah. Ini berarti tandanya lagi digugurkan terus. Jadinya dilarang nanggung masih ganti bodi ini yang misal orang yang balik nanggung artinya ngasih lara banget ngasih nyerol kan artinya di dolimu dia ngasih artinya ini skill banget arti kok ngasih skill hari tentang skill kan kayak rasanya arti kok skill udah temen banget berdedek apa ucapnya alhamdulillah ketika kita disakiti orang nanti orang mau berpikir
Kita bersyukur. Alhamdulillah. Berarti yang boleh dibinakai anak manfaatnya. Dosa itu gugur. Siap bu? Siap ya? Anak mau kecelakaan atau anaknya kecelakaan, dengan sabar. Diparing kecelakaan sabar. Dengan sabar itu, dengan sakit setelah kecelakaan itu Allah berikan, Allah hapus dosanya. Bahkan ini belum sampai tahapan sabar. Jenengan pun diberi kecelakaan, toh Allah hapus dosa. Apa mana kau jangan sabar kalau syukur. Begini Pak Istiqomah. Allahumma. Jadi diingat-ingat itu. Belum sampai sabar saja dosanya sudah Allah hapus. Apa mana kau masih sabar tinggal? Masih sabar, jenengan nangis kok nangis karena larang itu masih sabar ya. Jangan sih ngerasa kelarang itu sabar ya. Tapi jangan nangis karena larang itu tok wis dihapus dosanya. Mani ditambahi sabar, ya dihapus dosanya, ya dijaga dari ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Bon, niki hadis 41, hadis 42 dan selanjutnya saya merasakan di pertemuan selanjutnya. Kalau menyampaikan ada beberapa hal terkait firman-Nya Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun sampaikan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa siapapun di antara kalian yang ingin mendapatkan kebahagiaan walaupun dalam masa sulit, walaupun menonton maka mereka harus melakukan 4 perkara. Perkara yang pertama menikah perbaharuilah kapalmu, kata Rasulullah. Yang kedua, tambahlah perbekalanmu. Yang ketiga, kurangilah bebanmu. Yang keempat, ikhlaskanlah amalmu. Jadi kalau kau ingin merasakan kebahagiaan walaupun dalam keadaan sulit, ada 4 caranya. Yang pertama apa? Perbaharuilah kapalmu. Yang kedua, perbanyaklah bekalmu. Yang ketiga, kurangilah bebanmu. Dan yang keempat, ikhlaskanlah amalmu. Perbaharuilah kapalmu. Kehidupan kalau jenengan ke alam dunia kali akhirat itu langsung suwe sing tempuh. Singdan akhirat. Misal kalau jenengan sinta umur 70 tahun. Perjalanan dari mati sampai ke akhirat ratusan kali lipatnya urip kula jenengan ke alam dunia. Berarti perjalanan menuju alam akhirat itu jauh sekali. Diibaratkan kayak kapal melewati samudra. Samudra itu ujungnya ketinggalan kayak lama mungkin, padahal lama mungkin ini orang ketemu. Lah, akhirnya ini anak mungkin ini saking dawa nih. Lah samudra ini digambarkan dunia, kapal itu digambarkan niat. Kenapa kok kapal itu dibenerakan niatnya kok dibenerakan? Sebab dia kalau melewati dunia, melewati samudra. Si jenenge samudra ini wonten badai, wonten topan, wonten ombak, wonten ikan hiu, wonten ikan paus, tsunami dan lain sebagainya. Ari lautan tenang sekalipun, seumpamane lautannya langka badai, langka tsunami, langka ikan hiu baik, nek kapalnya ora bocoran sedikit, tetep ora tayang ngelangi tekan pinggir. Apa mana kok masih retak? Sekukuh-kukuh kapal feri harus ngliwati samudra, kok masih wonten bolongan retak yang sedikit, tetep kok bisa minggir ke tepian. Ya benar? Sing anak kapal tenggelam, maka harus diperbaharui, niatnya diperbaharui. Urip tengah dunia jangan nyatakan semata-mata hanya untuk meminta menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbanyaklah bekalmu. Kenapa bekal itu diperbanyak? Karena sing arep derek tuju adalah alam akhirat. Sing nang alam barzah kekali akhirat kuwi ngomong dodolan. Ari derek paling Dufan paling Jogja, gawa rantang loro isine sega jangan karo nduk karo iwak cukup. Tapi kalau perjalanan menuju akhirat itu segala rantang cukup. Cukup kan? Ari paling Jogja gawa segala rantang kok imbang kok ora cukup nang dalem isiane karo buka. Ada bawang padang, ada mie ayam, ada bakso, ada warna-warna, gimana? Roket chicken, KFC, McD dan lain sebagainya. Warteg, tapi di tengah akhirat. Apa yang ini bakul ramasnya itu dalam akhirat? Bukan mungkin.
Maka pumpung esi urip bekalnya kita temui. Napa sih bakal niku sih? Amal soleh, amal kebagusan dipepeki. Ngemu di lebar mati Islam kamu dodolan rames menuju akhirat Gusti. Mumpung isi ada kesempatan. Ari wis mati, wis ora teko bakal mati. Maka saya selalu ingatkan sing pada diutang, utang duit, utang sholat, utang puasa, mumpung isi pada sehat disarutan. Siap ya? Urung nenyor tapi Bafif dicicil. Siap ya? Lah dicicil ben urung menaken diusahana. Usaha bin ora bisa, moga-moga cepet mati. Usaha bisa apa tentunya gimana? Maka saya doakan semoga Allah memampukan semua untuk menyelesaikan hutang ibadahnya, hutang sambutan uangnya. Allahumma. Allahumma. Yang ketiga, kurangilah bebannya. Allah naik awake lembu, manjatkan dataran tinggi sedikit mawon itu rasanya sedikit dosa. Belum rasa mampu. Dan kan tunggu-tunggu anak sekaligus swingin maju ini maju ciri kayak soalnya juga seminggu sebelumnya nih banget sih. Dong pertama keluar aja udah mulai. Oh nonton. Nah sedikit maju ciri. Yuk rasakan orang mati pegel gitu. Manjat biasa itu lu manjat sedikit dong udah kan paling enam. Terus haru. Tapi sedikit biasa. Agar berat badannya saja terlalu besar manjat nang tanjakan sing spiral rasanya kesel. Apa maniku memanjat menuju alam akhirat? Akhirat itu digambarkan nanjak. Dan nanjaknya ora kaya gunung tinggi ya sing ngasor. Dan alam akhirat tanjakan ini kayak apa sih panjat pinang. Nek panjat pinang jejeg ini semakin dia kayak ngasor ambekan semakin lurus. Ini panjat pinang akhirat ini. Dewek kalau mengakhirat letakkan ngasuk isi, jadi menurut pada istri orang. Maka supaya kita tidak banyakkan istirahat, kita diwajibkan untuk mengurangi beban. Jadi maksudnya Bafif, fungsi yang selamat tekan akhirat ini fungsi orang bermadang apa? Bukan. Yang dimaksud mengurangi beban diet dan pergi adalah menyederhanakan urusan dunia. Apa bu? Menyederhanakan urusan dunia. Contoh, dan periksani astagfirullah. Pun, ini kita menandakan manis betul betul. Apa sih? Manis juga yang tidak manis deh. Apa sih? Saya padahal orang aku cincin. Gimana boleh lagi mau di ruang anaknya? Ya orang aku bilang itu temen anggar kaya tok baik ketemu kemes ngapa datang kudu dicincin di 10 biji digelangi robyong tengah keret mulai tok kemes ya bener kemes kan? Kadang-kadang ada yang dia tuku cincin 10 operasi undangan selamat nang usik matanya abang lempar nang usik matanya hijau lagi kan nang usik matanya ireng wah lagi pengajian nang usik ireng si abang si hijau si biru si jambon nanti kita assalamualaikum ya tapi jangan itu ya kenapa harus begitu? Kalau pakai motor tahun 90, motor Astrea apa isi kayak cucu buka sekolah, mari-mari isi paling sering, paling sakal, nanjak ya urut tahu mati, sih mana lah? Apa aku tidak tangan umat kredit kredit PCE mau apa? Wah di motor sing ala ini bicara ala isi kayak cucu buka sekolah itu, disederhanakan urusan dunia, disederhanakan, sederhana. Kemarin ini kadang piantun proyek, piantun lapangan ini kali jambak sing muslimatan ini sekitar ini kan yang pikiran ini berbeda. Suatu ketika kalau ngaos ada mobil ini, kalau ini senang sama mobil cilik, jadi
orang seneng kalau mobil ageng itu pejabat sarang kali mama saya lebih kurang ngomong tapi loh anu paling ngaji gitu aku sering ciri kenapa sih bisa ngobrol nomor orang kotor mau ada bersih orang angel orang cilik gitu kan regane barang yang udah jadi ya irit ya dia bisa dikebas kepenak kayak boleh jalan mana takut lagi loh dia kan boleh jalan kita apes sendakan pernah ketika tuh yang kok ganti mobil yang besar wong kalau pengajian kalau mobil kecil tuh orang pantes jadi orang ini gambar mati bojo ketika ini tuh tolong dapet matanya wibawanya bentang mas mau kalau betul mama kedah ketinggal wibawa next weekend wibawa di mas mau imam rumah tangga kan yang jadi mali kita mali ngantos yang jadi mali konten sales mobil terus saya ibu ini gini kan bapak ngantar berarti ngantar mobil sama dibayar kalau dereng baru DP bu, DP pinten 2 juta. Saya lebih inden itu 20 juta, inden itu inden 20 juta. Oke, sudah mantap. Bisa kembali nggak? Aduh, ya nggak bisa bu, ini jadi pesan. Bisa kembali nggak? Aduh, nggak bisa bu, jadi pesan. Ya sudah, kembalikan saja 15 juta, sini 5 juta oh jangan. Oh ya bisa bu, bisa. Kembali terus 5 juta udah liberty kalau kalian mau masuk jadi apa ini kan bukan mobil daripada membesarkan mobil mending membesarkan mobil yang keperluan niki sih kalau sebut adalah keperluan agama bukan usah sebentar terus bila sampaikan yang anu lagi gini kok anu butuh timbangan mobil cilik gue jadi agar mobil cilik itu melas kadang perlu ngantuk, turunnya orang mati lega, ini bicara itu pikir bicara kayak gue lah. Lalu bunuh orang tinggal itu ya Asia. Boten, kalau niki apa nih pendidik niki bahwa kepentingan akhirat tidak saya sebutkan. Mikir orang adil, mengerjakan kali pulang. Mas, yang penting Mas Rido. Kalau yakin asal Mas Rido, insya Allah sih rasanya mobil cilik ya, tapi nang busuk di paling jumbar banget. Segala-galanya kayak tadi ini kok sih nggak mau fungsi jumbar. Tidak lama dari kejadian itu masih belum ada proyek besar yang nilainya tidak sedikit gitu. Proyeknya Pak Jokowi yang tidak sedikit nilainya dan goal ternyata dari beberapa perusahaan yang mengajukan proposal ada sekitar 20-an yang mengajukan proposal perusahaan suami saya padahal nilainya itu di bawah 5 T nilai di atas 5 wow. Kamu kayak mimpi di siang bolong dan saya sangat yakin bahwa ini adalah hasil dari menyederhanakan urusan ini. Seandainya waktu itu saya jadi beli mobil mungkin proyek ini tidak akan didapat. Paham bu? Ini kisah nyata ketolnya kayak sebenarnya harus pilih makmurnya ngomong rahasia jangan sama-sama ya ini karena proyek ini berapa tahun semua orang mengincar bahkan aku nanti periksa di Instagram ada namanya Aswin Januar kontraktor yang masih muda yang ganteng yang masih cari Instagram itu juga termasuk yang ajukan proposal dan beberapa lah bisa ingat Asianu Ulo Bojobulan orang setidaknya perusahaan kami juga bukan perusahaan yang besar lah biasa ternyata sangat memimpin teman untuk menyelesaikan proyek ini yang Masya Allah karena kok menyederhanakan urusan ini dengan SIT dengan masih sakit ngagem hal si orang katia patut mengarpe manusia tapi sakit pantes di Gusti Allah yang jenengan akan ini jenengan agem ini orang sasing bulu kecuali jenengan akan arep sholat orang yang sudah kosong jenengan kebas hukuman si apik orang masalah kamu udah sedih batu bros kok masih tak ramekan ya itu lagi untuk aksal ibu ya sing bikin harga penahna urip malah menyulitkan ibu adalah ibu pengajian ini sih semua bros dia dulu ya apa bisa terganti ya padahal pengajian kamu tidak takut itu bros ini apa bukti orang nganggo lagi sih pada kalau ini berikut dah takut ini gimana jadi kalau
sudah urusannya urusan dunia, jangan berlebihan, kecuali yang urusan itu akhirat dengan lebih. Oke Bu, siap ya? Bagi para istiqomah Allahumma. Sampai cincin 10 ya usah diberikan ya. Itu dalam mau mimpi. Jika ada gelang tekan kemek tekan bulu gelangnya ya jadi anggap sedoyo mimpi dia akan eksternal disimpan pada investasi emas ya disimpan mawon. Siap Bu? Siap ya? Bahkan sampai tabungan. Ketika jenengan menyiapkan tabungan kok ngurusi dunia secara berlebihan, dia mengerti tidak akan masalah dan mendapatkan rahmat dan berkah. Jadi misalnya nabung, kok tujuannya untuk tujuan dunia dan jenengan terlalu berlebihan, itu jenengan nabung. Kecuali jenengan nabung, bu haji, bu umroh, atau bu biaya sekolah bocah, kan itu akhirat ini. Biaya untuk bocah, monggo silahkan. Tapi nanti nabung kok, nabung lah, butuh fortuna. Yang harus nabung lah, yang kepingin kesini mari Eropa menara Eiffel, yang harus nabung dong boki atau yang harus nabung dong pesta pernikahan. Padahal pesta pernikahan tapi ini bukan asal, kecuali jadinya dia nabung lah. Gombong ada wis bojo, bina orang dari dengan sinangan tok nyudu tabungan. Jadi aku bisa bantu sinangan ketika sinangan gajinya orang mati maksimal, aku bisa membantu menopang seluruh kebutuhan yang ada dalam rumah tangga. Silahkan anda beribadah. Tapi nek lanjut tak nabung lah, gua anak pesta pernikahan, gua borong gawe, itu bukan salah. Kecuali yang tak kurang duit lah, soalnya yang wali makan anak pengajian, tidak mali, ya begini, nabung sakit, bukan gawani afif berkata tedukan di, mana masalah. Tapi nek urusan dunia jangan terlalu dilebih-lebihkan. Siap Bu? Yang terakhir ikhlaskanlah amal. Segala amal sebelum jenengan lakoni kudu ikhlas lillahi ta'ala. Ajak krono sama-sama. Mungkrono Allah Subhanahu orang sudah tak penelitian manusia, orang sudah tak pengen dipuji oleh manusia karena penilaian dan pujian manusia hanya sepanjang lidahnya saja. Apakah ilat sih ngasih kilometer? Ilat ngasih kilometer? Kemudian motor sih ilatnya 5 meter? Ilat paling dawa-dawanya sekira sih? Kalau misalnya dia setengah meter misalnya. 50 cm bukan diskon paling jauh ya. Berarti pengalaman manusia bisa tekan pintu sudah jadi kan. Berarti dia bisa betul sekali cangkem. Dia orang asli. Jadi anak pujian kok masih betul. Dia orang asli. Orang asli. Maksud orang asli apa? Orang asli. Anu pilih kue gitu. Udah mau dari sini. Contoh itu contoh. Jenengan kok ngalem kalau masih waktu Bagus jadi yang mau jadi soleh temen ya gimana berarti orang soleh karena lain ngemak panjang ngasih kebetulan tulisan gue mek temenan ngemak kebagusan tingnya tapi ngasih orang yang kebetulan langsung sih mana ngasih orang itu bungkul gede-gede ngasih orang itu. Kalau sampai jenengan lihat orang baik, kok ngasih kebetulan jenengan alam-alam kok masih betul-betul berarti orang asli. Siap Bu? Siap? Aku mau ngalap nang pengharapan dulu. Ini sebatas tidaknya saja. Mudah-mudahan di antara panjenengan kalau ada orang mau ngalem, ya, jenengan hujan, ya Bu ya, jenengan hujan. Aku jadi ini banget kalau. Aku pengen bahagia ya. Jangan sampai kita berdiri kepala tadi orang hasil apapun sudah di dalam mentor. Ibu, bisa jalan kagum dengan saya. Senang kali itu ajak sih untuk kepala tadi orang hasil bagus teman apapun malah tadi bulan ini jalan aku. Karena mau dipuji kok artinya merasa bangga itu sudah mengurangi pahala. Dan orang mungkin anak mau jalan orang bangga orang mungkin orang mungkin yang dalam ayu tok. Saya kalau pakai daster itu cantik banget. Bisa tuh aku daster sih tidak lagi.
nang mall masih orang ketemu daster sing iki mani ku stres. Ngantik semua bakul daster. Sampai bakul itu orang ini. Jadi ngantik kabeh terus supplier daster tetep kirimi foto daster itu. Punya daster begini enggak? Bentuk duwe akeh. Supaya bojoku boleh ngalah luwih sering bangga ya iki. Bangga. Misal kalau film sare kali ibu kan kadang-kadang nek bapak tidak pas tidak kalau kali ibu tidur sarang kali itu yang kalau udah bisa tidur kok ini mah boh apa ki daster sing tau jalan bojone bangga banget yes pakai daster sing jalan bojoku yes senang ya gitu banget bagus tak foto tak kirim makan pasar bangga senang kok jalan ini saya kamu cantik banget kalau pakai itu. Saya kalau nggak dandan mau lebih cantik. Saya kalau pakai mukena ini cantik. Saya cantik deh kalau suaminya boleh tidur pakai mukena. Kalau tidur pakai mukena aja lah cantik. Sampai suami itu tidak bisa berkata-kata nggak perlu nggak sadar. Jadi kalau misalnya sadaran tadi, kalau pergi nggak sama suami, misalnya pergi ngaji, belum bisa sadaran. Suami ngerti kalau saya kalau matanya boleh nggak kalau matanya juga jangan sampai kelihatan. Loh kenapa? Soalnya semuanya jangan sampai kelihatan sama orang. Jadi nggak mau cadar api. Tapi kok matanya ketemu orang terus aku sih nggak ikut ikut api sih. Orang itu seneng banget gitu. Oh, berarti ini maju banget dong itu gitu. Bangga banget. Tapi ketika orang nggak bercadar, aku seneng ya gitu. Karena bocor ini seneng banget kan jalan terus sama memiliki punya kebanggaan tersendiri. Walaupun belum ternyata tidak pakai dalam keseharian, cuman ketika kalau kesa, tang mall misal, kalau tang putih, tang rumah sakit, tang nopo yang tidak dengan suami, saya atau dengan suami tapi perginya bukan untuk ceramah, saya pasti pakai. Makanya di mana-mana kan untuk bilang kok kali yang istri saya dalam minum paling biasa kan dulu. Kenapa kok Mbak Afi pakai cadar kok copot lepas? Karena bukan kewajiban. Cadar itu hanya budayanya orang Arab. Perempuan Arab. Jadi saya pakai karena memang siji dari suami menambah kecantikan, berdua supaya tidak menimbulkan fitnah. Ya dipakai kalau terus nomor kedua pilih masker mana ya sekarang itu buang lah cara kan diubah ya kalau jadi barang tapi tidak wajib. Makanya kalau ada orang cadar jangan dengan sengit nih karena bisa jadi memang dia punya tujuan tersendiri. Kenapa pakai wajahnya mungkin karena wajahnya bisa juga wajahnya ada ini cacat yang lihat pisin ada yang begitu atau mungkin dia sudah masa iddah sakit atau mungkin dia masa iddah bersama masa iddah setelah bercerai dengan suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya jadi dia pakai cadar atau mungkin karena dia sedang berpergian tidak dengan suaminya atau memang karena dia minder tidak percaya diri dengan wajahnya atau dia pernah dilecehkan karena kecantikannya jadi dia pakai cadar selama cadarnya bisa menimbulkan manfaat kan apa-apa jadi aja disebut cuman dengan cadar malah dari marek nama borot itu akan menjadi dosa misal kalau selama kamu cadar sedangkan sing ngaos mriku tidak semua orang paham, tidak semua orang ngerti. Misal kalau tentang muslimatan, misal kalau tentang apa, tentang kata kalau nggak bercadar, kan tidak pas. Mau sekedar sing tapi waktu kok ya sebenarnya dicopot ya nggak masalah tidak dosa. Kata ibu ya, kalau ketika saya datang kan di biru ini aku muslim pun cadar. Mau harus ini kok saya dosa. Walaupun saya bercadar, ini kan menimbulkan dari kopi. Menimbulkan mata dari riba suka usah paham tuh mungkin bahkan mungkin jenengan biasa kalau pondok pakai cadar kalau ini orang tuanya cadar pulang kampung kalau di kampung ini memang banyak yang belum menerima tentang budaya Arab itu ini jangan dipantang karena ketika menimbulkan ada orang ngomong lain tapi dari situ dosa karena sebenarnya dia mengerti tentang budaya orang itu pendekatannya paham bu? Menggunakan masker kan sampai diganti dengan masker itu. Ini ya hanya cerita saja. Mudah-mudahan Mbak Diki dengan paling tambah istiqomah untuk tidak senang memuji orang lain berlebihan supaya orang lain bisa istiqomah kebaikannya dan tidak terlalu berlebihan rendah ketika dengan dipuji. Karena tidak ada satu orang pun yang dipuji orang bangga orang akan langsung dipuji orang bangga. Maka kata kalau ada orang memuji kita lekas cepat keluar jalan ucap astagfirullahaladzim. Papat niki pesan kan tidak dilakoni siji perbarui niatnya perbarui kapalnya
kedua, perbanyak bekalnya. 3, kurang bebannya. Dan yang keempat, ikhlaskan amalnya. Mudah-mudahan kita tetap memberikan kebahagiaan walau dalam keadaan yang sangat sulit. Allahumma al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya, Allahumma sholli wa sallim ala أعوذ من الشيطان الرجيم الحمد لله حمد ذكر حمد يتلقى بسم الله ربنا الحمد لله غير الجلال والجلال والسلطان اللهم صل على سيدنا وعلى حاجاتنا أستغفر الله من كل ذنب عظيم ويغفر الذنوب رب العالمين بالله يكرم يغفر ذنوبنا ومن المصطفى وفرج علينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع مسلما مؤمنا ومؤمنات وبالأخص إلى القرية حبيبنا وبالأخص إلى الجمعية نور الأعمال اللهم صل على سيدنا وعلى حاجاتنا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اشفع لنا يا رسول الله اشفع لنا يا حبيب الله اشفع لنا يا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم اشفع لنا يوم الزحام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sugeng kode, sugeng ibadah, sugeng binatang yang paling ya. Mudah-mudahan bulan depan tanggal 21 kalau di paling sehat, kita bisa mencapai pengawasan kampus biasa di kembali. Monggo kata lepati pengawal kemudian perjalanan kita. Ini sudah mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.